Berjalan-jalan di kawasan Pecinan, Jakarta, kita akan menemukan bangunan dengan dinding merah dan kuning mencolok yang sekilas terlihat seperti kelenteng. Namun, siapa sangka bangunan dengan ornamen khas Tionghoa itu adalah tempat peribadatan umat muslim, yakni Masjid Lao Tzu. Berdiri sejak tahun 1991, Masjid Lao Tzu menjadi bukti keberadaan umat muslim Tionghoa yang telah lama tumbuh di Jakarta. Assalamualaikum Sobat Villa, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di program Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Bersama aku, Cinta Ramadona, yang akan menemani Sobat Villa di episode kali ini untuk mengunjungi salah satu masjid unik di Jakarta, yakni Masjid Lao Tzu. Jika kebanyakan masjid memiliki kubah atau menara, Masjid Lao Tzu justru menawarkan tampilan yang berbeda. Dengan nuansa khas Tionghoa, masjid ini memancarkan nuansa oriental yang menghiasi setiap sudutnya. Sejak awal pendirian Masjid Lao Tzu yang diawali dengan pendirian Yayasan Haji Karim Ui, memang kita melihat bahwa dakwah di kalangan Chinese ini kan terkesan tidak ada yang menghandle gitu ya, tidak ada yang memfokuskan ke arah itu gitu, sehingga pendiri di sini yaitu Pak Yunus Yahya melihat kaum Chinese pun harus mendapatkan dakwah itu, dan Pak Yunus Yahya waktu itu menekankan tentang bahwasannya di zaman Pak Yunus itu kan apalagi etnis Tionghoa itu kan jadi sorotan gitu, sehingga seolah-olah ada gap antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi gitu istilahnya gitu. Nah, maka Pak Yunus Yahya mengatakan bahwa by entering Islam, Chinese gain full acceptance. Ya, itu menurut beliau bahwasannya kalau orang Cina itu masuk Islam, maka dia akan mendapatkan penerimaan secara penuh gitu. Selain sebagai tempat beribadah, Masjid Lao Tzu juga rutin mengadakan berbagai kegiatan seperti pengajian dan pembinaan mu'alaf yang mempererat tali persaudaraan. Kalau di hari Minggu di setengah 11 kita ada pengajian umum, kemudian setelah pengajian sampai zuhur, kemudian ada makan siang, dan di jam 1 kita mulai lagi untuk pembekalan kepada mu'alaf-mu'alaf yang biasanya baru masuk Islam. Nah, di jam 1 itu kita untuk mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam itu kita berikan waktu untuk memberikan pembekalan dasar. Program pembekalan mu'alaf tak hanya berfokus pada pemahaman agama, tetapi juga pada penguatan komunitas. Di Masjid Lao Tzu, para mu'alaf diberi ruang untuk berkembang, berbagi pengalaman, dan saling mendukung. Hal ini tentu menjadi penting agar mereka merasa diterima dan mampu menjalani kehidupan barunya dengan penuh keyakinan. Mereka yang tadinya sholatnya masih kaku, kemudian mereka bahkan kan kalau kita ini pas bulan Ramadan ini pas sholat taraweh kita itu agak berbeda dengan masjid-masjid yang lain gitu. Artinya di sini tuh kalau taraweh itu kita setiap 2 rakaat sekali ganti imam gitu. Dan 2 rakaat itu nanti imamnya itu kita ambil dari mu'alaf-mu'alaf yang baru belajar gitu. Karena saya melihat di sini komunitasnya itu Tionghoa semua. Jadi saya anggap lebih mudah gitu, kayak masuk ke rumah sendiri. Harapannya nanti muncul tokoh-tokoh mu'alaf yang benar-benar bisa memberi ini gitu ya, memberi contoh, memberikan dakwah yang untuk menarik kaum Tionghoa ini gitu. Tak hanya di Jakarta, Masjid Lao Tzu juga memiliki cabang di beberapa daerah yang menjadi rumah bagi siapa saja yang ingin mempelajari agama Islam dan memperdalam iman. Jadi ada di Bandung, itu ada dari Pecinan bikin Masjid Lao Tzu 2,
di Cirebon ada juga yang minta dibikinkan Masjid Lause 3 gitu. Nah, dan ciri khasnya Masjid Lause itu selalu dimulai dari kontrak gitu. Kontrak ruko. Perkembangan berikutnya ada donasi, ada donatur yang beli, dihibahkan, diwakafkan seperti itu ya. Jadi kita ada beberapa masjid kita itu memang statusnya awalnya dengan kontrak. Makanya itu Masjid Lause ini pemilik gedungnya ini, pemilik rukonya menawarkan supaya beli aja dah, kata gitu kan. Nah, pengurus belum punya dana untuk beli waktu itu, sehingga carilah siapa sih donatur yang kira-kira bisa membantu beli ruko ini untuk dihibahkan atau diwakafkan ke Masjid Lause, ke Yayasan Karim Ui untuk jadi masjid. Nah, singkat ceritanya itu dapatlah waktu itu donaturnya itu melalui Bapak B.J. Habibie. Dan Bapak B.J. Habibie yang beli, lantas diwakafkan, dihibahkan kepada Yayasan Karim Ui, sehingga Pak Habibie juga yang meresmikannya sebagai Masjid Lause namanya, karena Masjid Lause itu sendiri kita mempermudah saja karena kita berada di lingkungan namanya Jalan Lause. Kita tadi dalam rangka kita menyampaikan informasi Islam ke kalangan Tionghoa, jadi supaya mereka familiar dengan keadaan sehari-harinya kan, namanya pakai bahasa Mandarin gitu ya. Nanti perkembangan berikutnya juga bangunan kita juga menyesuaikan dengan mungkin bangunan di negeri Tiongkok sana, mungkin yang mereka yang familiar seperti ke Kelenteng atau Wihara. Nah itu perkembangannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Alhamdulillah ya, semoga ini kita jadi bantu kita dalam mensiarkan agama Islam, supaya tadi kita juga dalam misi kita Yayasan Karim Ui Masjid Lause-nya itu ingin menuntaskan, memberikan sumbangsi pada bangsa Indonesia tentang masalah pembauran. Insya Allah semakin cepat tuntas masalah pembauran di Indonesia ini ya, sehingga kita bisa hidup berdampingan walaupun beda keyakinan, beda etnis, beda suku, tapi kita bisa bertoleransi dengan semua perbedaan-perbedaan itu, sehingga kita dapat bersatu untuk memajukan, membangun bangsa Indonesia ini. Masya Allah sekali bukan Sobat Villa? Setelah mendengarkan sejarah dan mengelilingi Masjid Lause, semoga episode Jendela Islam kali ini dapat menginspirasi Sobat Villa yang lagi cari rekomendasi tempat liburan sekaligus menambah iman. Buat Sobat Villa, jangan lupa untuk terus saksikan Jendela Islam di kanal YouTube DNK TV. Aku, Cinta Ramadona, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Jendela Islam lainnya. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam.